Bagaimana kita bisa tahu nih perasaan valid atau enggak? Kalau kita ngomong enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa atau enggak? Salah satu latihan yang ku sarankan kepada pasien-pasien dan banyak teman-temanku dan pembaca adalah kita berlatih berjarak dari perasaan kita. Gimana sih biar bercermin itu nggak jadi korektif? Ada beberapa yang memang harus dikoreksi, tapi tidak semua. Inner parent kita diperbaiki itu gimana caranya? Asal kita sadar bahwa orang tua kita nggak cuma yang itu doang. Wow. Kalau orang tuamu cuma ayah dan ibu saja, artinya kamu nganggap oh semua orang tua seperti itu. Sekarang beban pertanyaan kita kasih ke dokter Andreas ya. Gimana caranya orang-orang ini bisa tetap waras di kondisi seperti ini dok? Ayo, dok. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Aku akan selalu melakukan musik karena aku suka dengan musik gitu. Amor. Amor. Mantap. Gimana kalian sudah mempersiapkan pertanyaan kalian? Oke, kita bagi 3 ya. 1, 2, 3 gini. Oke, kita mau nanya satu dipilih Mas Kun, satu dipilih sama kamu. Oke, dari sebelah sini. Boleh Mas Kun boleh pilih ataupun Dokter Andres boleh pilih. Aku satu pilih deh. Begitu aku memilih yang kita paling pojok aja, sayap kanannya Tribun A. Ya. Tribun A, ya itu sebelah sana. Boleh yang paling ujung pria itu. Belakang. Nah ya itu. Aku mau perkenalan, nama saya Rio. I've been diagnosed with dystonia tapi sudah tidak, alhamdulillah. Aku mau bertanya ke Mas Kun, di mantra-mantra itu kan ada 2 lagu yang Mas Kun bisa dibilang ada background story-nya. Kayak tadi Pilu Membiru sama Rehat di album yang sama. Di Pilu Membiru Mas Kun menceritakan kesedihan Mas Kun. Tapi kenapa Mas Kun memutuskan untuk membantu orang lain untuk tetap tenang di lagu Rehat. Dan di Rehat itu ada frekuensi yang Mas Kun masukkan. Ya. Keputusan apa yang akhirnya Mas Kun bisa yang jadi alasan utama kenapa, oh yaudah deh gue bantu aja. Nggak cuma gue cerita gitu. Ya. Oke. Itu aja. Pertanyaan. Langsung dijawab atau gimana? Boleh Langsung langsung jawab. jawab. Jadi ini tidak harus dilakukan sebenarnya. Cuman saya sebagai musisi itu memperlakukan album saya seperti bikin buku atau bikin skripsi. Jadi ada tema besarnya, ada tujuannya untuk apa, terus referensinya apa, dari mana dan segala macam. Album mantra-mantra ini kan, ya semua album saya sebenarnya ada proses risetnya gitu. Album sebelumnya yang Gen Y itu berceritakan soal Generation Y itu milenial sebenarnya. Nah itu bahasanya anak-anak advertising pada saat tahun 2014 dikeluarkan tuh belum terlalu ini juga gitu. Aku baca banyak buku soal dari Simon Sinek dan segala macam. Nah terus ke mantra-mantra ini pengalaman pribadi gitu. Pengalaman pribadi terus membuat album ini menjadi sebuah satu kesatuan utuh yang didengarkan dari awal sampai akhir. Terus aku mempelajari, oh ini kompleks banget sorry ya. Sebenarnya nggak harus seperti ini sih gitu. Terus aku mempelajari bahwa musik itu sebenarnya awalnya apa sih? Musik itu ternyata bagian dari katalis untuk emosi gitu. Zaman dulu musik dipakai untuk perang, genderang perang, dung itu adrenalinnya naik, orang jadi semangat. Terus buat ritual-ritual agama dan segala macam itu kan dari zaman batu sudah ketok-ketok pun kan sebenarnya juga sudah musik gitu. Jadi musik itu adalah katalis emosi gitu. Lalu dari musik itu unsurnya apa? Oh, ada lirik, ada aransemen, ada notasi dan segala macam. Tapi di luar itu ada apa? Terus ada frekuensi ternyata. Nah frekuensi itu apa? Aku cari bacaan-bacaannya gitu ya. Walaupun katanya masih ada yang bilang ya masih pseudo science soal frekuensi ya dok ya. Frekuensi yang bisa mempengaruhi pikiran manusia dan segala macam. Namanya solfeggio frequencies. Solfeggio frequencies itu banyak dipakai di musik-musik meditasi biasanya. Atau kalau kalian yang sering spa, pijat biasanya lagu-lagunya itu pakai solfeggio frequencies. Frekuensi alam yang singing bowl dan segala macam. Nah itu kenapa solfeggio frequencies ini tidak dimasukkan saja ke musik pop? Itu yang coba aku masukan ya dari hasil riset-riset itu istilahnya ngambil-ngambil gitu lah ya. Ngambil bacaan, riset-riset segala macam, kenapa tidak dimasukkan ke situ. Dan musik berarti perannya sebenarnya bisa loh. Ketika musik itu memang sudah perannya adalah menjadi katalis, kenapa tidak
dibikin menjadi katalis yang terstruktur dari awal sampai akhir. Nah, itu terinspirasi dari pengalamanku ketemu sama psikolog gitu. Untuk gimana kita meregulasi emosinya, menemui traumanya. Di Pilu Memberi itu menemui kehilangannya, lalu setelah itu meregulasi emosinya lagi gitu, dites lagi, terus ditutup dengan lagu Bungsu. Setelah dibuka dengan sulung, ditutup Bungsu, cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Dan balikin lagi, yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Itu tuh aku suka banget ketika orang menjabarkan proses berpikirnya. Iya. Karena dari situ aku bisa mengerti kayak, oh gini ternyata dia proses menghasilkan sesuatu. Oh gini cara dia, otak dia bekerja menyusun sesuatu. I love to seeing that things gitu. Aku suka ketika ngelihat orang memecahkan sesuatu dan menyusunnya kembali. Kayak seru aja gitu. Terima kasih sudah menanya. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Sorry. Rio. Rio, terima kasih. Thank you Rio udah nanya. Oke, boleh pertanyaan dari sini? Semangat banget Mbak kerudung hitam, boleh deh. Oke baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pukis. Saya ingin bertanya tadi ada poin dari Dr. Andreas membahas tentang your feeling itu valid, tapi secara behavior itu belum tentu valid gitu. Nah mungkin yang ingin ditanyakan seperti ini dok, ketika kita mencoba untuk mengenali emosi kita sendiri dan memvalidasi emosinya, dibanding kita menjawab atau bilang kayak aku tuh nggak apa-apa sebenarnya gitu. Bagaimana sebenarnya kita bisa untuk memberikan validasi kepada emosi tapi tetap juga bisa menjeda dan juga mengontrol respon atau perilaku kita saat itu supaya tidak terpengaruhi oleh feeling atau emotion itu sendiri. Terima kasih. Nice questions. Terima Siapa kasih. namanya? Pukis. Pukis. Ya. It's so cute. banget. Like a cake. Iya. So cute. Oke, bagaimana kita bisa tahu nih perasaan valid atau enggak? Kalau kita ngomong enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa atau enggak? Salah satu latihan yang ku sarankan kepada pasien-pasien dan banyak teman-temanku dan pembaca adalah kita berlatih berjarak dari perasaan kita. Kayak tadi kan Mas Kun bilang ya tentang detach. Itu salah satu teknik yang sangat-sangat kepakai dan caranya simpel banget. Bayangkan kamu pertama mungkin bisa bayangkan kamu seperti berdiri di pojok ruangan terus melihat situasimu. Ketika kamu lagi baru dimarahin, terus misalnya bilang, aku nggak apa-apa. Coba bayangin kamu di pojok ruangan melihat dirimu habis dimarahin dan kamu ngomong nggak apa-apa. Apakah beneran atau enggak gitu. Kedua, kita bisa juga membayangkan kita lagi ngobrol sama seorang teman dekat atau aku lebih suka begini. Bayangin usiamu sudah nambah 20 tahun, lalu anakmu menanyakan hal tersebut ke kamu. Apakah kamu bakal ngomong itu, kamu bakal percaya ketika dia bilang nggak apa-apa. Nah itu salah satu cara kita untuk menyadari bener nggak sih ini perasaannya valid atau enggak, apakah oke atau enggak. Misalnya gini ya yang sering nih, ada seorang pasien dia cerita ke aku, terus pas lagi cerita nangis tiba-tiba. Terus dia bilang, maaf ya aku jadi nangis. Terus kenapa minta maaf? Ya harusnya kan aku nggak nangis, aku ajak latihan kayak tadi. Bayangin nih ya, lu berdiri nih di sini, ini anak lu nih, anak lu nangis. Apakah kamu bakal bilang ke dia, harusnya kamu nggak boleh nangis di depan psikiater? Kemungkinan enggak. Dia bakal bilang, ya nggak apa-apa sih kalau nangis kan di sini juga. Maka apa yang akan kamu katakan kepada anakmu, katakanlah hal yang sama ke dirimu sendiri juga. Itu salah satu cara kita supaya kita zooming out, berjarak, tetap realistis dan saran tetap masuk akal. Begitu. That's good. Kalau belum punya anak? Nggak apa-apa, kita tetap punya inner child dan kita punya inner parent dalam diri kita. Begitu. Ini kan banyak yang bilang, tapi dok saya kan nggak punya anak. Nggak apa-apa, bayangin aja. Karena tadi dalam diri kita itu kan ada konsep inner child ya, tapi juga kita lupa ada inner parent. Inner parent ini adalah sosok orang tua, sosok guru, coach, mentor dan lain-lain yang pasti kita bawa dalam diri kita. Problemnya, kalau orang tuanya kritikal, tukang marah-marah, mengkritisi terus, akibatnya inner parentnya itu tadi kritikal juga. Itulah yang ketika misalnya dapat nilai bagus, aku dapat achievement. Terus seolah-olah, ya tapi gini dong mas semua juga bisa. Begitu. Ya, enggak tahu. Ya, nah, karena itu mungkin adalah kata dari orang tuanya. Cuma gitu doang, itu mas semua juga bisa. Begitu. Emang semua orang bisa jadi kunto Berarti aji kan? orang tua asli kita yang membentuk inner parent kita. Betul, bukan Wow. cuma orang tua yang lain-lain juga, cuma yang pasti porsi besar dari orang tua. Makanya kan dalam inner child Oke. itu yang kita bilang adalah reparenting the inner child. Iya, ini Ya istilah kan? yang That's keren banget good, menurutku. That's Iya. good. Kita nggak menghilangkan inner child, kita reparenting dengan bilang ya tadi kalau latihannya itu bayangin nih si critical parent ngomong kalau gini dong mas semua juga bisa. Kita nggak usah hilangkan itu tapi kita panggil wise parent, orang tua yang bijaksana.
Kalau kita panggil nih ada orang tua yang bijaksana, bayanginnya gitu, kira-kira dia bakal ngomong apa? Iya orang lain bisa, tapi yang penting kan kamu melakukan juga, itu kan harus diapresiasi juga. Iya, Nah jadi kita betul. biarkan berantem di dalam diri itu. Begitu. Toyor gitu boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Inner peace. lagi diem juga. Mukul diri sendiri gitu ya. Mas, sehat mas? Iya. Psikiater deh kayaknya. Genuinely khawatir. Psikiater deh kalau kata gue. Mas. Boleh, 2 penanya lagi. Siapa dari depan boleh nih. Dari depan. Depan. Ya, iya, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Aulia. Saya tadi Dokter Andreas mengatakan tentang topeng dan bukunya juga menceritakan tentang topeng juga. Saya mau bertanya bagaimana kita bisa menyadari kalau misalnya topeng ini tuh terlalu lama melekat di kita. Terus jadi sehingga kita kehilangan jati diri kita sendiri gitu. Padahal yang seharusnya saya nggak seperti ini gitu. Oke. Terus gimana caranya untuk kita sadar, kita mindful tentang apa yang kita sudah lakukan dengan topeng ini gitu tuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Aulia. Nah, topeng. Yap. Jadi di pengantar purifikasi pikir itu juga covernya tuh ada orang pakai topeng ya? Iya. Ya kan? Iya, Nah, iya. salah satu referensiku itu kan ada orang asing dalam cermin. Asik. Gitu. Nah itu aku masukkan itu. Yay. Kenapa? Karena tadi jawabannya adalah ketika kita ngerasa, kok gue aneh sih? Itu aja udah artinya mungkin beban dari topeng itu terlalu berat, mungkin terlalu melekat. Dari mana kita bisa ngecek ini gue aneh atau enggak? Kita refleksi diri atau enggak? Manusia tuh jarang melakukan refleksi diri. Padahal ya kalau teman-teman yang main game, kalian tuh akan melakukan refleksi diri di karakter kalian tuh sering banget. Dikit-dikit ngecek menu, ngecekin health-nya berapa, ngecekin gold-nya ada berapa. Di game kita tuh dalam 10 menit aja entah berapa puluh kali kita melakukan itu. Iya. Tapi di real life seberapa sering sih kita melakukan itu? Seberapa sering kita tahu bahwa ini kesehatanku gimana ya, aku lagi merasakan apa. Itulah butuhnya bagi kita untuk sedikit-sedikit ya berjeda dan ngecek aja kondisi diri sendiri. Begitu. Dan itulah dengan journaling, ada yang ngebantu dengan ngobrol sama teman. Bahkan ketika gini aja dengarkan musik terus ngerasa, ih kok musik ini membuat aku merasa dimengerti. Kita bisa tanya, bagian mana dari musik tersebut? Kata-katanya kah, alunannya kah? Itu cara kita ngecek diri. That's good. Nah momen ketika kita ngerasa, aku merasa asing dengan diriku sendiri, itu mungkin kita udah bukan diri kita sendiri lagi. Begitu. Atau boleh sekarang tanya dong kalau orang asing dalam cermin tuh gimana inspirasinya? Kalau aku tiba-tiba berubah. Tiba-tiba. Inner child-nya yang keluar. Inner child-nya yang ngomong. Gak keplak nih. lagi ngelamun nih, lagi ngelamun. Tapi emang enggak, orang asing dalam cermin itu ada satu titik di mana aku sempat tidak literally bercermin ya, tapi berkomunikasi dengan diriku sendiri gitu. Ngerasa ada sesuatu yang tidak dikenal gitu. Sesuatu yang tidak dikenal yang muncul kok jadi seperti ini gitu. Dan aku termasuk orang yang sering merefleksikan diri sendiri gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang asing yang muncul yang tidak kita kenal tuh selalu dipertanyakan, walaupun itu juga mungkin nggak terlalu sehat ya, kalau sering-sering juga sehat juga ya. Mungkin capek jadi kan karena butuh energi untuk mikir seperti itu. Capek, oke, mungkin. Capek. Mikir tuh capek, makanya banyak orang yang gak mikir. Oh iya. Gitu. Iya, Hemat betul energi. juga. Gitu. Ya itu, jadi ada titik-titik ketika ada titik. Weh. Saingan. Kompetitor. Aduh jelek banget nih. Ya itu lah, tentang refleksi diri. Baiklah, itu jadi sering-seringlah lakukan itu ya. Bercermin, baik bercermin secara beneran, literal, ataupun Iya. tadi ngaca dengan diri sendiri. Oh ya pertanyaan dok, kadang ada beberapa orang yang bisa balance dalam artian itu dengan olahraga yang apa namanya rutin, yang bukan rutin apa sih, yang konstan gitu, lari misalnya, Lari, oke, iya, bengong gitu. Dan itu bagus nggak dok? Secara umum kita kan bilang olahraga itu bagus. Iya. Asal syaratnya itu memang harus dengan keinginan sendiri. Oh Olahraga itu akan bagus karena banyak banget manfaat dan kita nggak ngomongin tentang fisik ya. Secara mentally juga ketika orang berolahraga itu satu hal yang paling rasa adalah ketika kamu olahraga kamu tuh ngalahin diri sendiri. Harusnya kita mau duduk kita jadinya oke deh aku gerak. Ketika kita udah mau berhenti bentar deh nyampe pohon sana baru gue berhenti. Iya. Setiap momen kita mengalahkan diri sendiri seperti itu tuh keluar
BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor di otak. Itu adalah hormon yang untuk membuat otak kita tuh jadi lebih fleksibel, membuat kita tuh jadi lebih resilient, lebih bisa menghadapi tantangan. Makanya orang-orang yang tiap kali mengalahkan diri sendiri kayak puasa, nahan marah, olahraga, itu secara umum akan membuat otaknya jadi lebih fleksibel dibandingkan orang-orang yang terus mengikuti instingnya. Begitu. Oke. Aku mau ngelanjut nih sebelum ya, sabar ya penanya terakhir. Tadi kan soal bercermin, kayak tadi. Gimana sih biar bercermin itu nggak jadi korektif? Kita jadi kayak, bagus. jadi kayak kita bercermin nih. Tadinya tujuannya untuk kayak reflections aja, refleksi nih gitu. Tapi kadang-kadang tend to be kita jadinya korektif. Judging. Gitu. Judging. Yeah. Jadinya kayak, kayaknya bibir aku kurang gini deh. Kayaknya gua aja yang salah. Kayaknya emang gua aja yang aneh. Kayaknya gua kurang ini deh, kurang itu. Dan malah cenderung melihat kekurangan terus-terusan. Konsultasi nih jadinya. Konsultasi. Lah lu dia nanya. Ada beberapa yang memang harus dikoreksi, tapi tidak semua. Tidak semua. Oke? Nah, when to stop? Oh, ini susah, ini susah, ini susah. Ini harus Susah. konsultasi Iya. selama 2 jam. Ah. Di-assess dulu ya. Betul. Di-assess dulu ya. Tapi Tiap ada orang melihat beda. nih, ada satu pattern dapat. Ini juga aku masukkan di buku Topeng. Mungkin teman-teman yang membaca sudah mencapai bagian ini tentang bagaimana kita menilai diri sendiri. Waktu itu cerita gini, ada sebuah show di YouTube. Itu memanggil orang-orang terus cuma pertanyaannya simple. Apa yang mau diubah dari tubuh kamu? Dia nanyain orang dewasa gitu dan pada bilang, oh aku gak suka jidat gue kegedean gitu. Ada yang bilang bahwa kuping gue terlalu panjang, ada yang bilang iya nih perut gue habis melahirkan gitu. Lalu hal yang sama ditanyakan ke anak-anak. Ditanyain anak-anak, apa yang mau diubah dari tubuh kamu? Terus dia bilang, aku mau punya mermaid tail. Aku mau punya gigi kayak hiu biar bisa makan banyak. Ada yang aku pengen punya kaki kayak cheetah biar lari cepat. Di situ digambarkan bahwa kok ada beda banget gimana seorang dewasa melihat dirinya dan anak melihat dirinya. Anak melihat diri itu berdasarkan ya apa yang pengen diubah. Dia dengan segala imajinasinya, nggak terbatas. Tapi begitu dewasa ada semacam social norms yang harus diikuti. Bahwa jidat itu ada ukuran tertentu yang harus terpenuhi, perut itu ada lingkar tertentu. Nah ini yang membuat jadi akhirnya dewasa jadi lebih nggak bahagia. Nah jadi kita mungkin ada juga unsur dari dewasanya kembali kita sebagai makhluk sosial misalnya kalau aku mau tampil ya tetaplah rambut perlu dirapiin gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang aku ada jerawat di sini misalnya gitu. Jangan mention jerawat Tidak dong. nyindir mas, nggak nyindir gitu ya. Ini nih. Lu gak tahu kan hari ini gue nutupin jerawat pakai poni. Ada beberapa yang misalnya nih ada jerawat atau apa, ya sudahlah. Kemungkinan besar aku kan bilang ini orang-orang juga nggak punya waktu buat ngejudge kamu kok. Mereka terlalu sibuk menilai dirinya sendiri juga. Gitu. Makanya aku suka dengan anggapan kamu nggak sepenting itu. Iya. Oh, Iya, that's good, oke. Mau ada pertanyaan lanjutan dari tadi boleh nggak? Boleh. Apa ya? Boleh. Sabar menanya Feeling terakhir, kok enak. sabar. Saya kan juga peserta juga kayak benar. boleh Saya dong, kan ya. rakyat, saya kan rakyat. Jangan dibungkam dong suara saya. Iya. Ya, nggak boleh dong. Silakan mas, silakan. Enggak, reparenting itu kan penting. Tapi sebelum kita bisa reparenting, inner parent kita diperbaiki itu gimana caranya dok? Oke, bagus, Menarik, bagus. menarik. Nah, asal kita sadar bahwa orang tua kita nggak cuma yang itu doang. Kalau orang tuamu cuma ayah dan ibu saja, artinya kamu nganggap oh semua orang tua seperti itu. Barulah ketika kita ngobrol dengan sosok yang lain, ngobrol dengan oh ini ada bahkan ya nggak harus kayak coach ataupun misalnya psikiater psikolog. Dengan kita lihat konten sosial media ada orang yang iya dia bisa nih berpikir seperti ini. Itu semua ngebentuk sari-sarinya tuh menjadi sosok wise parent yang kita harapkan. Begitu. Makanya banyak-banyak berinteraksi dengan dunia. Karena kalau enggak, akhirnya yang kita tahu itu cuma itu saja. Ada anggapan gini, kalau kamu tumbuh besar di rumah yang kebakaran, kamu akan anggap semua rumah tuh kebakaran. Begitu. Wow. Oke. Dengerin ya. Penting, catat. Padahal catat. gue yang nanya. Iya, Iya. iya benar. Sebenarnya ini kalau ini agak seriusnya, itulah kenapa zaman dulu tuh, ini agak sejarah ya. Kenapa Indonesia merdeka? Itu karena, ini beneran ya. Pelopornya, tak dulu. Indonesia merdeka Kenapa nih? karena Mau apa nih pelopornya dokter. Oh iya, Iya. bukannya insinyur. Dokter itu cukup banyak yang dulu jadi pejuang. Aku tahu kenapa, karena ini banyak yang dikritisi waktu kami sebagai dokter itu. Dokter zaman dulu tuh dia pejuang menyuarakan, tapi sekarang dokter tuh terlalu sibuk untuk belajar gitu. Nah kenapa dulu dokter banyak yang bersuara? Karena mereka adalah orang yang belajar ke luar negeri.
Mereka yang iya, berpendidikan. Belanda ya. Karena sebelumnya ketika mereka nggak tahu tentang itu, mereka cuma tahu Indonesia, oh ya sudah begini, bahwa kita akan dijajah oleh ini, kita ditekan sana sini. Baru ketika mereka pendidikan keluar, balik sini jadi bikin Stovia, itulah dia yang merasa bahwa kayaknya harusnya negara nggak kayak gini deh. Iya. Itulah kenapa orang-orang cerdas itu sangat ditakuti. Aduh. Iya lagi. Ya. Gue janji gak akan mengomentari apapun Mau ngomong juga. sesuatu, Nah, nah, no. takut. Sebenarnya itu ada, kita ada penjelasannya. Itu prefrontal cortex kita bekerja dengan sempurna. Iya, ngerem. Ngerem, hup, Ya. gitu. Karena gue ini- juga mau ngomentari sesuatu. Tapi gue Nggak. diem. Tapi kemarin waktu Dokter Andreas menawarkan untuk mengisi acara ini gitu, Mas ada yang mau dibahas gak? Aku sempat mau bahas sesuatu karena aku kan selalu Gua bikin tahu lagi. konser urup, selalu bikin konser urup gitu. Setiap tahunnya tanggal 1 Januari teman-teman yang belum pernah datang ya. Selalu akan ada di di mana Jogja. Mas? Di mana? Di Yogyakarta, tanggal 1 Januari menyambut matahari pertama. Dan setiap tahun itu sudah berjalan 3 tahun, setiap tahun selalu punya temanya masing-masing dan tahun ini temanya adalah menjaga kewarasan. Susah sih Mas. Kok udah langsung susah sih Mas, belum Iya, ditanyain. mau ngelanjutin juga, lu udah ngomong, gue mau ngelanjutin tapi gak jadi. Gini, kewarasan bukan dari orang-orang yang abai. Tapi kewarasan dari orang-orang yang peduli. Yang cinta pada tempat kita tinggal ini, tempat kita bernaung ini. Gimana cara meregulasi emosinya dengan setiap hari ada saja selalu berita yang bikin kita geram, bikin kita dilecehkan secara intelektual gitu. Ini nggak mungkin sih cuman ada 100-200 orang yang ngerasa ini negara apa sih, nggak mungkin. Itu pasti banyak banget gitu dan nggak usah masalah itulah. Kita semua sekarang keilmuan tuh lagi dilecehkan menurutku. Betul, setuju. Iya kan? Sepakat, setuju. Ilmu gizi dilecehkan, kedokteran pasti dilecehkan. Banget. Gua ngapain Dengan belajar menterinya yang bukan dokter saja Iya. sudah dilecehkan. sarjana pertanian dan segala macam itu pasti ngerasa gua ngapain kuliah susah-susah kalau ternyata ujung-ujungnya seperti ini. Nah, sekarang beban pertanyaannya kita kasih ke Dokter Andreas ya. Gimana caranya orang-orang ini bisa tetap waras di kondisi seperti ini, Dok? Ayo, Dok. Kan tadi dia udah jawab susah. Curang dia udah disclaimer Susah. dari awal. Ya. Disclaimer dari awal. Pada akhirnya begini ya, kita kembali ke filosofi paling dasar yang klasik Stoa. Ada hal yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Karena gini, ketika kita merasa bahwa ini harusnya mereka yang berubah, percayalah kamu akan jadi menderita. Kita tetap bisa bersuara, tapi tadi bersuara menimbulkan awareness-nya, paling enggak mempersulitlah geraknya. Begitu ya, tapi kita juga cukup sadar bahwa teman-teman tolong jaga diri masing-masing. Hati-hati ketika bersosial media, ketika berpendapat. Karena kenyataan memang kita tidak seaman itu. Betul, Gitu. sepakat. Waktu saya ngomentarin tentang satu pertambangan, tiba-tiba selama seminggu penuh itu banyak mencoba masuk ke Twitter saya begitu. Betul. Itu banyak seperti itu. Dan akhirnya itu juga saya menyadari ya deh mendingan aku agak slow down dulu. Karena kenyataan memang kita tidak seaman itu. Paling utama adalah yang sebaiknya kau jaga adalah Diri sendiri. Nggak tahu lah, kita cuma bisa berdoa yang jelas menjaga satu sama lain. Saya senang banget punya pendengar yang cukup kritis masalah itu gitu dan nanyain gitu beberapa kayak nanya Mas, are you okay dan segala macam. Enggak masalah, bukan enggak oke. Maksudnya enggak masalah sama sekali karena aku tahu bahwa itu nothing gitu. Mereka tuh komen ya karena buzzer-buzzer itu komen karena dibayar gitu. Betul, Jadi sepakat. nggak masuk banget ke kepala ke hati itu nggak masuk gitu. Bahkan death threats dan segala macam udah biasa lah gitu masuk ke DM dan segala macam Iya. udah biasa dan nggak tahu ya kalau aku mungkin berdekatan, berbicara, berserikat, berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi itu cukup membantu sih. Dok. Membantu, sangat, Iya, sangat. untuk sharing paling enggak venting ya, ngobrol Iya, secara iya, langsung, iya, oh gini-gini ya udah ngeluarin emosinya gitu. Walaupun kadang gimana ya kita bisa bikin perubahan ya, kadang ya bukan di kita gitu kendalinya susah, gitu. repot. betul. Yang bisa kita lakukan hanya membangun kesadarannya aja paling enggak. Itu pun sudah cukup kok. Ya kalau aku tiba-tiba hubungkan ke buku nih, kita ada konsep Iya. namanya transitional character. Ini sama seperti trauma turun-temurun dalam keluarga sampai akhirnya satu orang siap untuk duduk berhadapan dengan trauma itu dan mengubahnya. Iya. Belum tentu selesainya di kamu. Tapi paling enggak kamu menjadi awalnya itu, transitional. Mungkin nanti
minimal trauma yang diberikan oleh atas nggak nyampe ke kamu, nggak nyampe ke anakmu. Ntar anakmu akan mengubahnya lagi dan seterusnya sampai jadi generasi yang lebih baik. Dan makanya kan tadi kita juga nggak cukup kuat, nggak cukup sakti untuk mengubah semua itu, tapi mungkin dengan menimbulkan awareness, dengan ngeposting, repost kecil-kecilan, itu pun sudah menjadi transitional karakter supaya jadi perubahan, begitu. Oke, penanya terakhir. Nggak mau, kamu Chris Martin gitu. Yang ini jadi boleh di depan. Nah nanti gue ceritain kenapa dia Chris Martin. Boleh ini yang di depan. Silakan. Selamat sore, perkenalkan namaku Alfi. Mau nanya ke Dokter Andreas, masih nyambung tentang topeng, tapi ini kebalikannya. Kita kan pakai topeng, tapi kita tuh menekan shadow di pikiran kita. Nah, gimana sih caranya untuk memperluas gudang pikiran kita supaya shadow-nya itu nggak cepat keluar di saat yang tidak tepat gitu. Terus kalau misalnya shadow-nya itu keluar di saat yang tidak tepat, gimana sih cara untuk berdamai dengan hal tersebut? Soalnya kadang kayak merasa bersalah gitu karena ini sebenarnya aku pakai topeng misalnya profesional gitu. Terus ternyata shadow itu keluar dan merasa bersalah. Gitu. Oke. Makasih Dok. Baik. Oke teman-teman supaya dapat konteks dulu ya, apa sih persona dan shadow itu? Itu adalah konsep dari Jungian Psychology, tapi sederhananya kita kan tadi aku bilang selalu pakai topeng ketika berhadapan sama seseorang. Tapi ada cost yang harus dibayarkan. Harganya itu adalah ya tadi mungkin kalau aku menampilkan topeng yang sabar, berarti aku harus menekan rasa marah dan mau ngebentak itu ke belakang, ke suatu area namanya shadow, itu kayak gudang. Nah, tapi tadi pertanyaanmu itu sama seperti, Dok saya banyak sampah nih, gimana ya memperbesar gudang saya? Kenapa pertanyaannya bukan gimana caranya saya mengolah sistemnya supaya sampah ini nggak numpuk. Begitu. Menarik. Gitu. Jadi daripada membuat sempat sampah yang lebih besar, kita buat suatu sistem untuk kita tadi mungkin di akhir hari gimana kita ada menulis, regulasi, ngobrol sama orang, jangan dibiarkan menumpuk. Hal yang sama juga tentang duka dan lain-lainnya, ya kita butuh untuk sedikit-sedikit ada waktu untuk kita memproses itu. Nah itu yang kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa beberapa orang memang terlalu sibuk ya Mas, jadi akhirnya hanya bisa liburan setelah berapa bulan kerja. Gue gak kebayang nih kalau jadi performer gitu kapan liburannya gitu kan. Karena seringkali itu jadi dikorbankan gitu. Jadi kita tetap perlu ada small dikit-dikit di mana kita berjarak dari dunia dan kita benar-benar kayak mencoba mengolah apa yang gak selesai. Lalu kita mencoba untuk menyelesaikan itu. Begitu. Gue ada hack, bentar. Gue mau nanya selain yang tadi liburan. Ini hack aja nih, gue mau nanya. Tapi bisa gak sih ini disebut hack? Bisa gak sih kita ngelepas topeng tadi atau regulasi emosi atau menjadi diri kita sendiri? Maaf ya ini agak jorok. Pas kita lagi pup. Bisa saja. Kayak kan Kenapa harus pup sih? Kan bisa lagi pipis. Bengong bro. Iya. Kan lama nih. Pipis kan juga bengong. Iya. Lebih lama kalau pipis. Ya gak apa-apa dilama-lamain aja. Ya kan Gak bisa selesai. Ya? Saya mendengarkan perdebatan orang pipis dan orang pup dan saya kayak kalian ngomongin apa? Karena kalau misalnya pup kan bisa lama gitu terus kayak nunggu gitu terus kayak Kayak di film-film ya, kayak di film-film ya. Kayak meratapi hidup. Iya. Boleh aja, bisa. Tapi- Sangat possible. Yang penting kita cukup aman untuk itu dan memang ketika lagi pup atau pipis kan gak ada orang ngikut ya. Iya itu. Gak tiba-tiba maksud lagi gue. terus tiba-tiba ngapain bro gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi bisa-bisa aja. Sebenarnya tadi gue juga mau ngasih hack sih. Oh iya. Yang Apa? yang sering gue Kan lakukan hack lu mandi. sebagai seorang performer adalah menipiskan topengnya. Oh. Jadi topeng itu tidak terlalu berat untuk dipakai Itu bagus tuh. dan Menarik, sampahnya itu bagus. tidak banyak. Hmm. Dan itu aku bicarakan tapi dalam konteks pembicaraan yang berbeda dengan Mas Aji Santoso Putro bahwa kok kita dilihat pas habis itu ya, habis album Mantra-Mantra segala macam, dilihat sebagai sosok yang wah gitu ya. gitu kayak Mighty di, gitu, iya, bijaksana. apa Iya. istilahnya kayak dinabikan dan segala macam. Ditunggu omongan apa kata-kata bijaknya Mas Kun gitu kan. No, enggak. Aku enggak seperti itu. Makanya aku yang aslinya justru lebih senang bercanda walaupun ketika sedang kontemplasi aku sangat dalam sekali. Tapi ketika bercanda ya sehari-hari ya bercanda. Makanya aku menipiskan topengnya untuk membuat ekspektasi mereka juga tidak selalu menemui Mas Kun yang bisa ngasih sesuatu kata-kata hari ini Mas Kun. Iya. Capek. Nggak harus yang seperti itu gitu. Jadi ya itu satu hack yang aku lakukan sih. Gitu. Menarik. Jadi liburannya kapan musik? Ya itu jadinya nggak harus banyak liburan. Gitu, Dan jadi kecil-kecil. menikmati bahkan interaksi sama pendengar pun
jadi interaksi kayak sama temen, real. Betul sih. Seru, Makin seru. bisa Gitu. jujur gitu ya. Iya, tidak perlu iya. gue sebagai musisinya nih, sebagai sebagai Capek ininya ya, nih. capek juga, Gak bener, harus bener, gitu bener, kayak. bener, bener, bener. Misalnya lagi apa, ini gue lagi capek ya udah selfie aja, selfie cepet. Udah ya gitu. Jadi gak harus yang, oh ya, kan gitu kan juga capek lama-lama. Capek, begitu. iya, Tapi betul, kalau betul, kita betul. true ke mereka bahwa, gue lagi capek, gak apa-apa ya. Ya, Gitu kan. ah. Itu kan topengnya lebih tipis. Iya, iya, kan? betul. Iya. That's what I do. Oke, menarik. Oke, kalau kayak gitu gimana nih pembahasan hari ini tentang musik, mental health, dan emosi. Cara ngelola emosi, ngenalin emosi kalian melalui musik dan bersama Dr. Andreas sama Mas Kunto Aji. Kalau kalian suka boleh di subscribe podcast Ruang Tunggu, kita bakal bahas-bahas lagi konten yang mirip-mirip kayak gini. Terutama tentang psikologi populer sih. Jadi di sini kita nggak cuma nunggu, kita juga mencari tahu. Kayak gitu. Oke. Selamat menunggu lagi Ruang Tunggu.